Karena banyak hidden cost, banyak biaya-biaya yang diakibatkan dari kecelakaan forklift. Yang ini nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Satu misalnya rusaknya alat, harus di-repair. Terus kompensasi untuk pekerja yang kecelakaan. Terus loss of production atau loss profit. Kalau karyawannya misalnya kecelakaan kan nggak kerja, otomatis produksi terganggu. Kalau produksi terganggu, keuntungan buruh perusahaan nggak ada. Finance and legal cost, harus ngurus ke hukum atau didenda kalau misalnya ketahuan. Sama loss of staff. Loss of staff ini maksudnya gini teman-teman. Ketika seseorang kerja di sebuah perusahaan, terus tahu bahwa perusahaan di situ safety-nya nggak benar, terus forklift-nya nggak pernah diurus, nggak pernah diperiksa uji, nggak pernah diservis secara berkala, dia khawatir nih. Padahal si orang itu adalah orang yang kompeten mengoperasikan forklift. Dia akan, gue keluar lah dari perusahaan itu. Kenapa? Walaupun gue jago di forklift ini safety-nya nggak didukung sama perusahaan, gue cabut keluar. Itu loss of staff. Akan kehilangan beberapa orang-orang yang handal, yang keren, yang dia bisa skillnya mumpuni di forklift, dia resign. Kenapa? Karena perusahaan tidak memperhatikan terhadap safety-nya gitu. Kalau di Amerika, ini hidden cost-nya bisa dibandingkan ini teman-teman. Kalau kerusakan alat atau repair lah, itu ada 5% tambahan biaya. Ya, ada 5% tambahan biaya. Kalau di asuransi misalnya, kalau misalnya itu hilang ataupun rusak, maka menggantinya itu di cover sama asuransi, si perusahaannya hanya ganti 5% aja. Terus biaya worker kompensasi buat si pekerja misalnya. Biaya langsung itu ada $38.000 per pekerja itu di Amerika yang terluka, dan $150.000 dalam biaya yang tidak langsung. Mungkin untuk biaya kesehatan dan lain-lain. Terus hilangnya produktivitas itu sekitar 225,8 miliar setiap tahun itu di Amerika. Loss produksi gara-gara si forklift kecelakaan. Atau sekitar 1,1685 per karyawan kecelakaan yang melibatkan forklift. Terus didenda. Di Amerika itu kalau ketahuan ada kecelakaan, ya, atau kalau ketahuan ternyata forkliftnya nggak ada izinnya, operator forkliftnya nggak memiliki lisensi, dia akan didenda nih, ya, denda $12.675 per pelanggaran. Hukuman untuk pelanggaran yang disengaja atau berulang. Nah, itu mahal teman-teman. Terus biaya rata-rata pergantian. Nah, ini nomor 5, loss of staff. Kan kalau misalnya turnovernya tinggi, pergantian mekanik, pergantian operator, itu berapa sih biaya rata-rata pergantian personil? Sama dengan sekitar $30.000 itu di Amerika. Kalau misalnya ganti mekanik atau ganti operator kan harus training lagi, guys. Nah, itu hidden cost yang diakibatkan dari kecelakaan forklift.